selamat semuanya, saya Viola Delvina Pong, finalis nomor 5 dari Miss Chinese Indonesia 2022. Saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang akan sharing ke kita mengenai kulineri Tionghoa di Indonesia. Siapakah beliau? Beliau ini adalah founder dari Ataya Vegan nih. Tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut Cilisa. Halo Cilisa. Apa kabar Ci? Baik. Baik sekali. Nah, hari ini nih Cilisa, aku mau tanya-tanya mengenai kuliner dimsum di Indonesia. Tapi beberapa lama lagi, pertanyaan pertama nih, asal-usul dimsum itu dari mana sih, Ci? Oke, jadi dari asal-usulnya dimsum itu sendiri ya, yang pertama itu jadi dari ribuan tahun yang lalu itu dimsum itu dikenal dengan sebutan yang namanya tianxin, yang artinya hidangan samping atau hidangan penutup. Nah, pada zaman dulu itu kan banyak sekali pedagang, petani, buruh gitu ya. Nah, jadi mereka itu sembari meminum teh, ya mereka sendiri juga menggunakan atau memakan dimsum ini sebagai pendamping si minum teh itu. Oke. Wah, jadi ternyata zaman dulu itu dimsum itu side dish ya teman-teman. Tapi zaman sekarang banyak yang membuat dimsum menjadi main dish, termasuk saya ya. Tapi gak apa-apa nih teman-teman. Dan mengejutkannya lagi, dimsum udah ada sejak ribuan tahun lalu. Jadi sejarah dimsum itu sudah panjang sekali nih ya. Nah, untuk Cilisa nih, kemarin tuh aku sempat nge-stalk ya Instagramnya Ataya Vegan nih. Dan ternyata ada menu dimsum. Jadi aku mau tahu nih, apa sih keunikan atau perbedaan dalam proses pembuatan dimsum versi Ataya? Oke, jadi pembuatan dari dimsum kami sendiri yang pasti dimsum kami itu vegan ya. Jadi dimsum kami tidak menggunakan daging, tidak menggunakan bawang, tidak menggunakan telur. Ya, lalu juga yang pasti dari dimsum itu sendiri ya kita akan fokus dari bentuknya, dari rasanya, dari aromanya ya. Lalu juga yang pasti kita masih handmade, kita semua masih menggunakan tangan sendiri, produksi tangan sendiri gitu ya. Karena kan bentuk-bentuk dimsum seperti itu harus bagus ya. Oh ya, Kalau kita lihat kan dimsum itu bentuknya indah-indah gitu ya. Jadi kita lebih terfokus dengan keunikan seperti itu. Wow, jadi dimsumnya itu handmade ya guys. Dan banyak yang percaya kalau handmade itu dibuat dengan cinta nih. Mungkin karena itu alasan banyak sekali penggemar dimsum di luar sana nih ya. Nah Ci, kalau ngomong-ngomong soal dimsum nih ya, satu menu favorit aku nih kebetulan bakpao. Nah, aku mau tanya nih, kan Cici lebih expert ya di bidang kulineri dibanding aku yang awam. Kalau untuk bakpao sendiri, asal-usulnya itu dari mana ya Ci? Oke, jadi untuk dari asal-usul bakpao sendiri ya, saya sebenarnya juga nggak expert banget ya. Cuman yang saya tahu itu, jadi bakpao itu ya kita tahu dengan bak, yaitu daging, dan pao itu adalah bungkusan. Jadi ya daging yang dibungkus, ya berbentuk sebenarnya kalau kita tahu ya pao itu berbentuk seperti roti ya, tapi adonan itu berbeda. Nah, jadi bakpao itu ya daging yang dibungkus gitu lah. Lalu pada zaman dahulu itu ada seorang tentara dari Tionghoa yang bernama Zhuge Liang. Jadi dia itu adalah ahli strategi pada zaman peperangannya beliau. Jadi pada saat zaman peperangannya beliau itu, mereka itu kan zaman dulu nggak ada ya kayak sekarang transportasi ya, naik motor, pesawat tuh nggak ada ya. Mereka harus lewatin sungai ya kan, harus lewatin harus jalan gitu kan. Jadi pada saat mereka ingin Zhuge Liang dengan para pasukan ingin kembali ke ibu kotanya mereka, itu mereka harus melewati sungai. Nah, sungai tersebut itu ya pada zaman cerita nenek moyang yang zaman dahulu itu sungai itu sering sekali dan suka mengamuk ya. Ya mengamuk, ombaknya mungkin sulit ya gitu ya. Jadi mengamuk ya, dan cara untuk bisa menenangkan sungai tersebut adalah dengan melempar 50 kepala manusia. Waduh. Ya, jadi kalau kita bayangin sendiri aja itu udah tragis banget ya. 50 kepala manusia gitu. Satu aja udah mengerikan nih. Apalagi 50 ya kan. Ya, jadi karena Zhuge Liang merasa kalau kayaknya nggak mungkin lah ya kan harus ngebunuh 50 orang cuma demi sungai itu tenang gitu kan, nggak make sense gitu sekarang. Jadi dia cari cara ya bagaimana cara supaya mengganti si 50 kepala manusia itu dan supaya bisa mereka bisa lewat gitu kan. Jadi si Zhuge Liang ini membuat cara ya dengan membuat si bakpao ini supaya bisa melemparkannya ke
sungai ya kan, dan juga ya bisa lewat gitu kan, karena kan bakpao sendiri itu kan dalamnya juga daging gitu kan. Nah jadi si bakpaonya itu ya, si bungkusan dagingnya itu dibuat seperti mungkin mirip-mirip kepala manusia ya, jadi dilempar gitu, bulat-bulat gitu kan. Lalu pada zaman dulu itu juga sebutannya bukan bakpao tapi paosu. Wah, keren banget ya. Ternyata cerita di balik bakpao ini sedikit mengerikan dan menegangkan ya ternyata ya. Nah, untuk bakpao sendiri nih ya, kan tadi Cici bilang dari China nih. Kok bisa tiba-tiba dari Indonesia gitu? Ya jadi ya seperti yang kita tahu juga dari dulu juga mulainya migrasi ya yang masuk ke Indonesia. Banyak juga orang-orang masyarakat Cina yang datang atau mungkin bahkan tinggal ya. Seperti kita juga nenek moyang kita juga sudah datang, sudah tinggal di Indonesia ya kan. Terus juga ya kita semua ya banyak masyarakat Tionghoa juga yang udah tinggal ya, mulai mengenal kuliner dari Cina. Jadi makanya sekarang pun juga udah banyak banget menu banyak varian makanan asal Cina yang kita tahu gitu. Oke, jadi bakpao-bakpao yang sering kita temuin nih yang isinya coklat lah, kacang hijau lah, dan ukurannya gede-gede gitu ya Cia. Ternyata itu udah proses akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia nih teman-teman. Karena ya bisa cocok juga nih ke lidah masyarakat Indonesia. Karena kan kita tahu juga masyarakat Indonesia kan banyak yang Muslim kan. Dan Muslim itu biasanya kita tahu ya mereka tidak makan daging babi. Nah jadi bagaimana supaya para masyarakat Indonesia itu tetap bisa menikmati bakpao tapi ya dengan berbagai varian rasa. Oke, jadi yang dari ukuran kecil-kecil side dish jadi gede juga dan isinya juga disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia nih ya. Nah, ada lagi satu menu, ini lebih spesifik lagi nih, kita dari dimsum ke bakpao. Nah, ini kita masuk lagi nih ke dunia kulinernya lagi. Di Ataya Vegan ini ada satu menu yang namanya Cha Xiu Pao. Kebetulan menu ini adalah menu favoritku sekali nih. Boleh nggak nih Cici sharing ke teman-teman semuanya? Cha Xiu Pao itu apa sih, Cici? Oke, jadi Cha Xiu Pao itu sendiri, Cha Xiu itu yang kita kenal itu dengan sebutan daging merah. Ya kalau kita udah ngomong Cha Xiu, orang pasti juga udah ingatnya itu daging merah yang dimasak menggunakan angka. Jadi si angkanya ini sendiri yang membuat warna itu menjadi merah. Nah, jadi bukan merah, karena kalau kita lihat ini merahnya jangan-jangan pakai pewarna nih. Iya. Jadi itu pakai bahan alami ya. Jadi mau daging merah dimanapun itu pasti biasa akan menggunakan yang namanya si angka ini. Jadi berhubung kita juga vegan, daging kita tuh juga tidak menggunakan daging asli ya. Jadi kita menggunakan bahan alami vegetarian yang sudah kita racik ya, menggunakan jamur, yang menggunakan bahan alami yang lainnya juga, terus dicampur dan dimasak dengan angka yang kemudian membentuk si daging merah itu atau si Cha Xiu gitu. Wah, jadi lapar banget nih ya guys. Ini menggugah selera sekali nih teman-teman. Nah, bagi yang penasaran nih langsung aja nih cek Ataya Vegan. Mungkin mau cobain ya dimsum vegan, mau lihat nih akulturasi dari China di Indonesia yang vegan juga ini ya, lengkap lah pokoknya semuanya di sini. Oke deh Cilisa, terima kasih ya atas sharing-sharingnya untuk teman-teman semua. Dan teman-teman, untuk obrolan kita saat ini nih mengenai kuliner Tionghoa sadly berhenti sampai sini nih teman-teman. Tapi nanti nih ada lagi konten selanjutnya yang akan kita obrolin. Maka dari itu tunggu di Instagram aku, pantengin terus dan terus support aku di ajang Miss Chinese Indonesia 2022. Terima kasih teman-teman.